Ya, selamat datang kembali di KMID, sebuah channel yang akan membahas tentang kreasi dan modifikasi di rumah Anda. Jadi kita sekarang berada di dapur. Ini dapur yang berbeda dari beberapa episode sebelumnya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan dapur ini. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Ini adalah bakal dari kitchen studio yang saya rencanakan dahulu. Baik, tapi untuk vlog kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang sebaiknya kita tahu sebelum kita melakukan modifikasi ataupun renovasi, atau mungkin kita mau pesan custom furniture. Beberapa di antara yang paling sering saya temui adalah rumah itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Yang perlu kita ingat, kita itu tinggal di Indonesia. Jadi mungkin ada rumah-rumah itu yang sebetulnya tidak presisi, baik sudutnya ataupun model kamarnya mungkin secara ukuran sama, tapi ternyata modelnya mungkin seperti jajaran genjang karena hanya ditarik ukurannya sama tapi tidak memperhatikan sudutnya. Nah, ini akan berpengaruh pada saat Anda melakukan modifikasi terhadap ruang tersebut. Jadi di sini saya akan menampilkan beberapa, mungkin saya bilang kesalahan, juga mungkin adanya kurang hati-hatian dalam perencanaannya. Ini sebagai contoh pertama saja ya. Jadi dalam artian pada saat kita ukur bawah itu panjangnya sama, saat diukur atas panjangnya sama, kita pasang dan ternyata tembok itu tidak benar-benar rata. Anda bisa lihat di sini. Jadi di tengah ini rongganya cukup lebar, sementara makin ke atas atau makin ke bawah itu makin kecil. Umumnya tembok-tembok seperti ini adalah yang terbuat dari batu bata merah karena ukurannya kecil. Jadi yang saya bilang dari kemampuan dari tukang yang mungkin yang sedikit bermasalah hingga menyebabkan kejadian seperti ini. Di kasus lain juga yang hampir sama. Nah, ini seperti Anda lihat, ini ada pintu, kemudian kalau kita lihat rongganya ini juga dia bermasalah juga, yang mungkin tidak terlalu terlihat. Atau mungkin Anda membuat custom furniture. Nah, yang paling parah ini kalau misalnya objek ini menempel di dinding ataupun langsung menempel di lantai seperti ini. Mungkin kalau dari penampakan ini sepertinya baik-baik saja, tapi kalau Anda amati di sebelahnya ini lantai itu sebenarnya pecah-pecah. Mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa melihat ini, Anda pasti akan tahu ini pasti ada masalah dengan lantainya. Jadi di sini tanah di bawah lantai itu sepertinya sudah tidak padat lagi sehingga lantai di atasnya pun bergerak. Jadi pada saat ada beban, posisi itu pasti bergeser. Efeknya kemana? Nah, kalau misalnya seperti yang kasus di sini, ini pasti pintunya jadi susah dibuka karena lantai di bawahnya itu bergelombang. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita nanti perlu menimbang, istilahnya kita pinjam tukang menimbang baik sudut ataupun posisi tegak dari tembok itu sendiri. Jadi ini ada beberapa kasus juga. Contohnya yang di atas dan di bawah itu mungkin selisih. Jadi temboknya itu ya sedikit miring, entah itu miring atasnya ataupun miring bawahnya. Ada juga sudutnya mungkin terlalu tajam. Jadi hingga kalau misalnya diukur itu ada selisih hingga 1 cm. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Mungkin kalau aman sih kita bilang 5 mili itu masih batas toleransi. Cuman kalau 1 cm dan Anda membuat furniture yang menempel di tembok itu pasti akan terlihat sekali jedanya. Nah, di kasus lain mungkin kita sudah mengukur dengan baik. Semua sudah terukur, semua sudah disiapkan dan di finishing. Masalahnya kadang yang memasang itu kurang hati-hati. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini ada pintu aluminium. Ini saya tunjukkan di bagian bawah. Anda lihat itu di situ ada jeda dan kemudian semakin ke atas kita lihat ini semakin kecil. Berarti jelas sekali bahwa pemasangan dari frame aluminium ini pasti miring. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jadi ini ada beberapa tips singkat saja. Jadi memang ini video tidak untuk panjang-panjang. Jadi kita langsung saja. Tips pertama, sebelum Anda membuat sebuah furniture yang menempel di dinding ataupun Anda melakukan modifikasi terhadap rumah Anda, pastikan Anda sudah menimbang terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Cara paling sederhana, Anda bisa menggunakan benang yang diberikan pemberat. Anda ambil sedikit jarak dari tembok atau objek yang Anda ukur, kemudian biarkan benang itu jatuh, tunggu beberapa saat, kemudian Anda bisa ukur, Anda bisa cek. Ya, mungkin lebih baik kalau menggunakan beberapa titik. Kalau untuk mengukur sudut, kalau memang Anda tidak punya alatnya, Anda bisa menggunakan
seperti ini. Nah, misalnya Anda pergunakan 2 buah karton kecil seperti ini, kemudian jangan lupa ada busur derajat, Anda coba tempelkan di dinding beberapa sudut rumah Anda. Ya, Anda harus berhati-hati kalau sudutnya sudah lebih dari 5 derajat. Itu pasti akan berpengaruh besar terhadap perhitungan Anda. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, bila Anda menggunakan jasa orang lain, pastikan pada saat finishing Anda cek benar-benar apakah itu objek lurus, ataukah ada cacatnya, ataukah mungkin ada yang harusnya terpasang tapi tidak terpasang. Nah, ini Anda harus selalu cek. Bila Anda mengerjakan sendiri, mungkin poin-poin ini tadi bisa menjadi pertimbangan Anda dalam mengerjakan sesuatu. Ya, kita kan pasti berharap yang terbaik. Mungkin itu saja vlog kali ini. Ya, singkat saja karena ini sebetulnya hanya pengingat saja. Jadi harapan saya pastinya bahwa setiap vlog yang saya buat dapat menginspirasi Anda. Semoga vlog singkat ini bermanfaat. Bila bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda. Nah, kemudian di-like, di-subscribe bila belum, dan aktifkan notifikasi Anda. Jadi, bila ada video terbaru dari channel ini, Anda akan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.